Semuanya, selamat datang di Posko, podcast Boskonian di episode ketiga. Nah, hari ini kita datang tamu-tamu baru. Oke, sebelum mulai, kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Joanna dari kelas 12 MIPA. Dan teman-teman, perkenalkan aku Karina Wendy dari kelas 11 SOS. Nah, ini kan di depan kita ada tamu-tamu yang sepertinya belum terlalu familiar nih. Boleh dong perkenalan dulu? Halo semua, perkenalkan nama aku Nazarika Raisaska, biasa dipanggil Ika, aku dari kelas X1. Halo semuanya, aku Juang Kauri dari Kapistelano, bisa dipanggil Ruth dari 10-1. 10-2. Enggak. Oke, tanpa lama-lama kita langsung tanya-tanya aja kali ya ke mereka. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi yang pertama aku pengen nanya ke kalian nih, kalau misalnya kalian dengar kata SMA, apa sih yang ada di pikiran kalian? Coba dulu. Awal pas mendengar SMA tuh kayak susah banget gitu, kayak lebih susah dari SMP. Tapi sebenarnya ya kalau jalanin dengan enjoy aja, ya nggak apa-apa gitu. Gitu aja sih, susah. Kalau menurut aku SMA tuh berarti kita naik ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih berat gitu. Soalnya abis SMA kan kita kuliah gitu, jadi harus semakin sadar kayak gue ini udah dewasa gitu. Ya, itu aja. Oke, berarti bagus lah ya. Berarti kalian punya kesadaran diri sendiri kalau misalnya emang saat masuk SMA nih harus lebih dewasa gitu ya. Oke, jawaban yang bagus untuk pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa sih kalian memutuskan untuk masuk DB? Apakah ada dari kakak atau dari orang tua atau ngeliat teman-teman, gimana tuh? Kalau aku sih karena deket sama rumah ya. Kalau aku rekomen dari papa sih, soalnya kan juga di Strada waktu itu nggak ada SMA, adanya SMK, terus aku masuknya maunya SMA, jadi mau nggak mau kesini. Udah. Kamu ini ya Strada Jakarta atau Enggak, aku Strada Bekasi Timur. Oh, I see. Berarti rumahnya di Bekasi? Enggak, rumah aku di Cikarang Barat. Berarti lu bolak-balik? Iya, iya bolak-balik. jauh banget. Terus kalau Ika deket emang di mana? Di situ sih, di Di situ sih. di bawah di turunan, tanjakan. Apa tuh maksudnya? Blok HG. Oh, TS gitu. TPS. Iya, oke. Nih, abis ini kayak ada cowok-cowok yang komen ya. Ya jangan kaget lah ya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita mau nanya, apa sih hal yang mengagetkan buat kalian pas kalian baru masuk SMA? Coba. Apa ya? Yang kaget pasti pertama tugasnya, terus tugasnya banyak banget, susah-susah juga, maksudnya emang lanjutan dari SMP tapi yang lebih susah. Terus udah sih itu tugasnya susah, terus kita nggak bisa santai-santai gitu. Kita tugasnya banyak, tiap hari harus belajar, jadi nggak bisa kayak SMP yang santai gitu. Selain itu ya kita harus nyiapin buat kuliah gitu dari kelas 10. Terus biasanya juga udah ada yang ditekenin sama orang tuanya, kayak kamu tuh harus serius dari kelas 10 gitu. Kalian kepikiran kayak gitu memang karena ada, maksudnya goal nanti pas kuliah tuh emang udah kepikiran dari sekarang atau gimana? Sebenarnya sih ngikutin kata orang tua aja sih ya. Gimana? Goalnya maksudnya gimana dari Kak? Mungkin kayak kuliahnya mau ke jurusan apa, jadi mungkin dari kelas 10 udah tahu nih apa yang harus dipelajarin gitu. Oh, sebenarnya aku nggak ada yang kayak jurusan mana, yang penting aku belajar yang benar, kayak ntar aku minatnya kemana nanti baru gitu. Oke, I see. Tapi aku kepo juga dong, pengen nanya, mungkin dulu kalian kan pas SMP masih ngeliat anak SMA tuh kayak SMA tuh masih IPA IPS. Apakah kayak kalian udah nyiapin sebenarnya aku pengen ke IPA nih nanti di SMA, terus tiba-tiba kan kurikulum merdeka gitu. Itu kalian misalnya kalian masih kedapetan IPA IPS, kalian pilih yang mana sih? Aku pastinya milih IPA sih. IPA karena orang tua juga milih IPA, terus aku juga milih IPA. Kalau IPA bisa masuk jurusannya gampang ya, lebih banyak maksudnya.
dibandingkan IPS gitu. Jadi ya milih IPA. Orang-orang kuat ya ternyata ya. Aduh, maaf ya aku. Katanya apa? IPA IPS? Aku IPS, kamu nggak tahu aku IPS? Aku IPA. Susah. Oh, nggak jadi ya udah deh aku IPS aja. Iya kan, langsung berubah pikiran di podcast ini. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih kan aku sama Kak Joan kan nge-MPLS-in kalian. Kita jadi kepo nih, dari MPLS sampai sekarang gimana sih cara kalian beradaptasi di sekolah ini? Kebetulan sih aku mencoba temenan sama orang-orang banyak, jadi kayak kita harus friendly ke semua orang, jadi kita dapat kenalan, jadi bukan satu-satu aja itu temannya, kita cari teman yang lain gitu, jadi kita banyak kenalannya dan ya kita banyak kenalan ya, jadi nggak sendirian gitu. Sama sih sebenarnya kayak Lika, aku Itu kan betul. aku adaptasinya juga sama teman-teman, kayak teman-teman terus ngikutin di sini gimana pergaulannya. Pasti beda sih di sekolah yang dulu sama sekarang, tapi Ikutin Ikutin aja, ikutin alurnya. Ikutin alur. Terus selain dari teman-teman nih, pasti kan kenal dong kakak kelas 1-2, guru-guru juga kenalan, guru-guru baru. Apa sih first impression kalian buat kakak kelas yang ada di sini dan guru-gurunya? Jujur kalau buat guru-guru pertama kali first impression aku kira galak semua. Karena emangnya gitu deh. Kalau untuk kakak kelasnya dari awal aku MPLS aku udah kayak merasa kelihatan nih mukanya orang-orang baik semua gitu. Waduh. Tapi mungkin ada lah 1-2 yang mukanya serem dikit gitu. Siapa tuh? Boleh disebutin? Gak apa-apa. Ada. Kalau guru yang kamu benar-benar takut dari awal siapa? Siapa ya? Dari awal tuh aku dihukum sama Miss Sep. jadi kalau ketemu Miss Sep, Miss. Terus kalau di kelas sekarang gimana sama Miss Septi? Biasa aja sih, kadang aku tidur. Astaga. kamu di kelas aku dibicarakan tahu. Ngantuk, soalnya kayak teman-teman aku tuh kelas aku kan masih belum itulah masih adaptasi gitu. ya. Jadi masih pada diam-diaman aja, aslinya mah enggak. Miss Septinya juga itu kan bilang apa sih katanya, kelas ini nih sepi banget gini jok saya nggak diangkat. Padahal kita ketawa aja, cuma takut aja gitu. kalau buat kakak kelas awal-awal wah seru banget nih, seru-seru kakak-kakaknya. Gitu. Kayak maksudnya mungkin ada yang face-nya agak galak, tapi mungkin kan aku nggak tahu damai gimana, mungkin baik gitu. Kalau guru-guru semuanya first impression-nya biasa aja sih, nggak ada yang kayak galak gitu. Tapi pas udah ngajarin, gue sih first impression aku buat Miss Septi takut banget. Kalau pas dia ngajarin kayak sosiologi sama geografi, dia seru banget cara ngajarnya. Benar. Gak bikin ngantuk sih kalau aku, seru aja jokesnya. Tapi kadang emang susah sih nanggepin jokesnya. Takut salah deh. Ih, padahal nggak apa-apa. Terus masih, tapi ada yang cara ngajarnya bikin aku, aduh ngantuk banget. Iya, Waduh. pasti ada. Banget. Itu sih Kak. Kalau ke aku sama Kak Joana gimana? Oh iya, Baik Kalau- banget tuh. Kalau Kak Karin udah jawab lucu banget. Waduh, terima kasih. Kajian kayak lucu juga, cantik banget. Pokoknya dua-duanya cantik. Gemes. Ya first impression aku baik-baik semua, apalagi yang cewek-cewek. Oke, next mau nanya juga nih, apa namanya? Kalian kan kebagian kurikulum merdeka nih, balik lagi ke yang tadi. Nah, menurut kalian kurikulum merdeka gimana sih? Kayak lebih susah atau lebih fun? Oh, menurut aku ya pasti udah jelas tugasnya numpuk. Mungkin ada plus minusnya kayak nggak ada KKM, terus babnya tuh ditipisin ya, nggak sebanyak yang sekarang. Tapi tetap aja sih lebih suka kurikulum lama, soalnya ini tugas bener-bener numpuk. Aku pulang ke rumah ganti baju nugas sampai malam, belum lagi ulangan. Aduh capek banget, dikit-dikit tugas kelompok, ini itu kelompok, sampai grup WA tuh isinya kelompok semua. Capek. Sama sih, sebenarnya lebih berat umar karena tugasnya numpuk banget. Aku sampai lupa, misalkan kimia, fisika gitu. Aku lupa kelompoknya yang mana ya? Banyak itu Kak, banyak banget kelompoknya. Tiap pelajaran tuh pasti ada kelompok ditempel gitu. Dan sama aja lupa semua karena emang sebanyak itu, susah banget.
Berarti kalian prefer tugas kelompok atau tugas individu? Karena kan emang kurikulum Merdeka kan kebanyakan project ya. Jadi kayak sementara aku sama Kak Joan kan dapetnya K13. Itu kan ya 50-50 lah, kelompok sama individu. Tapi dari cerita kalian, Kurmer kayaknya kelompok semua, terus kayak kalian sebenarnya lebih prefer yang mana sih? Kalau menurut aku ya lebih enak yang 50-50 gitu sih, nggak kelompok semua, soalnya kadang ya kayak gitu tadi bikin pusing aja, bingung, nanti takut salah orang. Kelompok misalnya gue sama ini orang, terus ketemu lagi, terus tau-tau ntar nggak sekelompok, jadi kan maksudnya gimana ya, kayak bingung aja gitu orang-orangnya, ngapalinnya pindah-pindah terus gitu. Kalau aku lebih ke kelompok sih sebenarnya, soalnya kan di situ kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalau individu sebenarnya juga suka, tapi kadang di kelompok tuh yang bikin minusnya tuh misalkan kita nggak bisa kerja sama semua orang, kan ada orang yang masih diam gitu, apalagi kita baru masuk. Enggak, yang satu desain satu sibuk. Iya benar, kadang juga ada yang numpang nama doang. Banyak sih, banyak enggak. Oke. Tapi aku kepo juga nih, kalian kan baru masuk SMA tapi kayaknya OSIS punya beberapa acara gitu yang kita udah adain beberapa kali. Menurut kalian apa sih acara yang menurut kalian kayak bagus, dan apa juga satu program yang kalian pengen diadain di SMA? Waduh, apa ya? Mungkin kalau acara basikan ini tuh bisa ngadain sama OSIS itu bagaimana? Sama sekolah, tapi boleh lah. Anggaplah itu dari sekolah lah gitu ya. Dari misalkan MPLS, misalkan Yandi, itu aku semuanya ngerasa seru sih, apalagi juga kakak-kakak OSISnya baik banget, seru-seru semua, jadi kayak acaranya nggak bosan, nggak ini terus kalau acara yang diselenggarain apa ya, pensi di sana pensi. Wah, waduh, saksikan ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Semoga ada pensi yang undang-undang artis itu kan. Waduh. Dan suka iri kayak ngeliat sekolah temen tuh kayak ih ada pensi, ada artis, konser gitu kan seru. Undang siapa ya? Aduh, Bukan masalah berat nih. undangnya sih, masalah kesitunya sama siapa. Ayah. Hei Lika, banyak yang mau sama kamu. Banyak yang nganter ini. Banyak nih yang ngantri buat Lika sama Ruth. Aduh. Kita ngobrol panjang juga ya Kak. Iya. Ini saatnya apa nih? Sebenarnya aku belum cukup puas ya dengan obrolan kita karena kayak masih pendek-pendek banget. Gimana kalau kita perpanjang lagi? Aku ada satu lagi nih, kan tadi lagi ngobrolin pensi. Kayak kalian pengen gak sih ke depannya, kan ini bentar lagi udah mau pergantian jabatan OSIS. Kalian tuh ada kepikiran buat jadi anggota OSIS gak? Biar siapa tahu melanjutkan proker-proker kita nih gitu. Jujur pengen banget masuk OSIS, karena waktu SMP aku nggak sempat masuk OSIS. Terus di sini pengen ngerasain gimana sih organisasi gitu. Kan kalau di SMP waktu itu organisasi cuma pramuka gitu. Kalau di sini pengen gimana sih caranya kerja sama orang lain gitu, kayak organisasi pengen banget gitu deh. Kalau aku yang pasti mau OSIS lagi, soalnya aku udah ikut OSIS tuh dari kelas 7. Nah kalau di sana tuh aku kan OSIS tuh jadi anggota doang ya, tuh nggak sempet nyalonin jadi ketua atau gini-gini atau tim inti. Nah sejauh ini aku paling ngurusin apa sih yang Zekrus Al Azhar itu, yang kayak pensi sih, acara, tapi acara besar gitu. Nah, jadi paling aku SMA ikut lagi. Karena menurutku kayaknya kita masih kurang nih ngobrol ya. Aku pengen balik aja. Kayak kalian punya nggak pertanyaan buat kita tentang DBK, tentang OSIS atau apa? Terakhir. Boleh pertanyaan satu aja nggak apa-apa? Bareng. 5 juga boleh. Kayak di OSIS, misalkan susah nggak sih kayak nentuin acara-acaranya gitu, nyari-nyari dananya, itu susah nggak sih? Gimana? Kita jawab dulu ya. Oh iya boleh, dari Kak Jo dulu atau? Dari aku dulu. Oke. Sebenarnya kalau timnya kerja sih gampang ya. Cuman kan pasti di satu kelompok ada yang ada yang diem, ada yang ya udah kayak namanya ke input di situ, anggota OSIS sudah gitu selesai. Tapi ada juga yang kayak emang niat banget masuk OSIS, emang udah kepengenan dari diri sendiri. Jadi pada saat ada acara pun mereka kayak apa sih? Ngasih semua kemampuan mereka gitu buat mewujudkan
si programnya ini. Kalau untuk cari dana sendiri sebenarnya susah nggak susah sih, sesuai kita ya pinter-pinter juga. Kayak kemarin ya kita nyari itu love mail, ya ampun. Itu sebenarnya awalnya kita mikirnya, kalau aku sendiri ya, aku mikirnya kayak aduh nggak rame nih, karena kan kita mendadak banget ngasih taunya. Itu kita kayak rapat hari Jumat, acaranya hari Kamis, nggak nyampe seminggu persiapan. Terus kayak aduh pusing banget, takut nggak laku. Tapi ternyata laku juga, banyak yang suka. Kalau dari Karina gimana? Nah, aku juga melanjutkan dari Kak Jo. Sebenarnya menurut aku kalau misalnya orang lihat OSIS dari luar kayak ih bagus, tapi ternyata anggotanya kurang berdedikasi, ya sama aja nggak bakal jalan juga kan. Jadi menurut aku sebenarnya juga tergantung dari anggotanya sendiri, kayak punya keinginan yang sama atau enggak. Kalau misalnya nggak balance, kayak yang satu semangat banget, yang satu leha-leha doang, kan gak bakal jalan juga kan. Dan emang kita bisa dapat ide-ide untuk proker kita ya itu semua dari diskusi, nggak ada yang individu gitu, karena kan ya namanya tim kan harus musyawarah gitu. Jadi gitu deh, seru sih, udah saling ikutan aja gitu. Iya, saling melengkapi gitu. Yaudah Nih aku mau nanya Oke, boleh. Yang aku udah mikirin dari kemarin pas mau apa sih daftar OSIS gitu. Iya. Kan sekarang kita kurikulum merdeka. Nah, aku tuh mau nanya kayak mending ikut OSIS apa enggak sih? Soalnya takut nggak bisa ngebagi gitu. Soalnya kurikulum merdeka tugas semua ya kan. Ntar kalau masa nugas terus ada rapat gini belum acara yang lain, pulang sore, eskul gitu. Nah, tuh bagi waktunya dong. Dari aku dulu ya, mungkin karena kita beda kurikulum, tapi sebenarnya pasti tugasnya juga sama-sama berat. Nah, kalau dari aku sendiri sih, ini kita harus tahu kemampuan kita masing-masing ya. Jadi nggak bisa terus-terusan dari orang kayak ngelihat orang, karena ya yang pada akhirnya yang tahu diri kita sendiri ya kita gitu kan. Nah, kalau menurut aku sih sebenarnya di OSIS kita yang periode ini rapat, tapi bukan yang rapat bener-bener setiap minggu juga gitu. Jadi nggak yang bener-bener kalian harus meluangkan waktu sebaik itu, karena ya tentu kita masih mikirin dong kayak tugas-tugas yang harus kalian kerjain gitu-gitu kan. Jadi ya menurut aku sih sebenarnya asalkan tahu cara time managementnya, cara bagi waktunya pasti bisa kok, dan dedikasi. Iya, bener sih kata Karina. Sebenarnya kayak apa ya, kalau emang niat kalian awalnya udah pengen masuk OSIS, pasti kan kalian mengusahakan ada waktu untuk hal yang kalian pengenin itu. Dan ya itu benar tadi, kita nggak rapat yang tiap minggu gitu, paling kita rapat kalau ada mau acara doang ya, paling 1-2 kali buat bahas acaranya. Kalau udah matang ya udah, habis itu apa ya, mungkin kalau buat kayak misalnya aduh aku pulang sekolah banyak tugas, ada tugas kelompok, ada les segala macam. Kalau aku sendiri ya sebagai ketua OSIS gitu, aku menyesuaikan sendiri sama jadwalku untuk kayak bikin rapat dan jadwal kebanyakan temen. Jadi kayak oh besok temen kelas misalnya nih 12 sosial ada ulangan sejarah, terus tadi aku mau rapat hari Kamis, terus ada juga yang eskul, berarti kan berkurang banyak kan, itu banyak yang berhalangan. Jadi biasanya aku pindah aja. Kadang tuh biasanya yang paling kosong gitu orang-orang tuh hari Jumat, jadi biasanya kita rapat Jumat gitu sih. Udah ada bertanya lagi? Ada. Boleh. Aku mau nanya, kan OSIS nih banyak banget nih event-eventnya. Kayak pernah nggak sih kehabisan ide gitu Kak? Kayak terus aduh gimana ya ini apalagi ya gitu. Oke, boleh. Pastinya pernah lah ya, kita bukan manusia super yang kayak selalu ada ide. Cuman mungkin kalau ditanya cara ngatasinnya, kan ada nih beberapa mungkin anggota OSIS yang agak diem atau gitu-gitu kan. Nah, biasanya kita berusaha untuk kayak ayo dong guys kasih pendapat. Jadi mungkin ya ide-ide yang OSIS punya bisa jadi lebih besar, atau kadang kita juga research, kita cari di Google, atau misalnya kayak mungkin kalau zaman sekarang cari di Instagram, di TikTok ya misalnya acara-acara untuk organisasi gitu-gitu kan. Dan menurut aku jujur aja tuh lumayan helpful sih. Jadi dapat ide-idenya biasanya dari situ juga kan terkadang. Iya benar. Terus yang aku mau tambahin itu sebenarnya kalau misalnya ini kita kehabisan ide banget sebagai OSIS, sebenarnya kayak aku tadi ya ke mereka, aku bisa nanya balik ke kalian maunya ada acara apa sih yang diselenggarain OSIS. Jadi banyak banget kadang kayak teman-temanku pengen kayak gini dong, pengen kayak gitu. Oke, ditampung dulu ya, bisa apa enggak nih Request gitu. Iya. Kayak kita juga pernah open ya di IG OSIS. Pernah. Kayak minta pendapat mereka gitu. Itu sih paling Kita dipilih satu. Iya, dipilih.
ya pokoknya diseleksi aja yang kayaknya menarik dan semua orang Banyak minat peminat gitu. gitu. Iya, banyak Iya. peminatnya. Oke, udah. Ikut OSIS seru gak? Seru, udah Jujur seru. Pulang malam gitu. Gak sampai Enggak malam sih. karena kayak ditutup kan sekolah kalau malam. Ditutup kok, tenang. Ditutup, Takut kita diusir wawancara. satpam. Ah, santai. Wawancara safety loh. Terus kayaknya aku tarik kembali mau jadi OSIS. Jangan dong, jangan. Enggak, kok nggak serem. Selama niat tuh sama Benar. safety, gak apa-apa. Di Septi tuh bisa baca pikiran orang, oh nih orang niat. Iya, betul, sumpah. betul. Terus kan pembina kita keren ya. Iya, Andi. Pandi. Oh Andi. Pandi. Pokoknya sama Pandi santai aja. Iya, Walas benar. aku dong. Seru banget. Iya. Enak banget walasnya. sumpah. Pas kita tahu Walas Pak Andi jadi Walas 12, kita semua kayak Iya, apa, dua angkatan iri banget, Belum Pak. pernah jadi walas ya Nggak Kak? pernah. Enggak, baru tahun ini. Asik dong. Iya. Dasar. Oke. Oke, segitu dulu guys. Podcast kali ini. Terima kasih. Ini Terima kasih buat Lika sama Ruth. Oke. Nah, ya udah kita langsung penutupan aja ya. Semoga Lika sama Ruth, maaf banget nih kalau ada salah kata dari tadi. Semoga senang Ya, ikut kita podcast juga kita. gitu kalau ada salah kata. Maaf ya Kak. Nggak apa-apa, nggak ada. Oke, sekian teman-teman Posko kita episode ketiga. See you later ya. Bye bye. Yang mana nih?